Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita update adalah perkembangan dari kasus dugaan perbudakan yang terjadi di Oriental Circus Indonesia di Taman Safari, teman-teman. Ini kita sudah melihat lah banyak sekali statement-statement yang diawali dari yang mengaku korban, ada Ibu Vivi, ada Ibu Butet, dan juga ada 3 orang lainnya termasuk salah satunya adalah Ibu Ida yang saat ini kondisinya berada di kursi roda. Nah, kita mau lebih lihat jejak digitalnya teman-teman, karena keterangan dari para korban mengatakan bahwa mereka ini sudah berjuang untuk melaporkan kejadian ini itu sejak tahun berapa ini? 1997. Nah, kemudian aku coba cek jejak digital, ternyata memang betul, ini ada salah satu media saat itu, ini kayaknya koran ya, Nova ya. Mingguan, oke, harian mingguan gitu, berita ya. Salah satu berita yang dibahas saat itu adalah Komnas HAM usut kasus gadis sirkus. Oke, kemudian aku lihat lebih detail, salah satu poinnya adalah ini teman-teman. Ini yang menurut aku agak ngeri-ngeri sedap. Ada juga berita dari mana ini? Suara Pembaruan 26 Maret 97. Komnas HAM harapkan Oriental Circus selesaikan hak mantan anak asuhnya. Terus ada lagi jejak beritanya, ini Komnas HAM tuduh Taman Safari langgar HAM, juga dinilai lalai mengurus status hukum anak asuh. Oke, ini juga di tahun 1997. Terus ada juga Kompas 26 Maret 97, pimpinan OCI dan TSI akui kesalahannya. Cuman ini terlalu kecil, aku nggak bisa ngebaca secara detail. Dan memang tidak omong kosong bahwa dikatakan mereka sudah berjuang itu sejak tahun 1997, baru sekarang itu kan viral. Mungkin sudah jalannya Tuhan ya. Aku lihat sih sebenarnya sudah sejak beberapa minggu yang lalu ada wawancara di sejumlah YouTube channel kepada beberapa korban, misalnya kayak Bu Vivi dan juga Bu Butet. Tapi kan baru viral itu beberapa hari terakhir, mungkin ini adalah buah dari hasil kerja keras mereka. Nah, kita coba bahas sekarang adalah keterangan dari pihak Taman Safarinya dan juga OCI-nya ya. Karena ada salah satu statement dari Corporate Legal Taman Safari, Barata Mardikusno, yang mengatakan bahwa antara Oriental Circus Indonesia dengan Taman Safari Indonesia adalah dua entitas yang berbeda. Ini dibantah dengan kuasa hukum para korban yang mengatakan bahwa yaitu kan hanya masalah legalitas hukumnya saja. Pada kenyataannya, lokasi terjadinya dugaan peristiwa tersebut itu kan di Taman Safari Indonesia. Para pemiliknya juga sama, Taman Safari dan juga Oriental Circus Indonesia adalah ya keluarga dari Jansen Manengsang, Frans Manengsang, dan juga Tony Sumampau. Nah, pada saat aku menyebutkan 3 nama ini, itu yang paling kelihatan ngeri dari cerita-cerita para korban adalah Frans Manengsang, gitu ya. Itu katanya yang paling kasar, tapi ada yang komentar di salah satu YouTube ya, katanya dia juga salah satu mantan yang pernah bekerja di OCI, katanya kalau Pak Tony itu adalah yang paling lembut di antara semua itu. Dalam kategori, dalam kutipannya dia paling lembut itu tetap juga melakukan main tangan dugaannya, cuma nggak separah seperti yang lainnya, begitu. Nah, kemudian dikatakan juga dari Corporate Legal Taman Safari ini bahwa mereka ini sudah mengirimkan somasi 2 kali dan tujuan mereka tuh katanya uang gitu. Uangnya itu totalnya adalah 3,1 miliar untuk masing-masing ada 5 korban di situ. Khusus untuk Bu Ida yang saat ini dia duduk di kursi roda, itu katanya dia minta 1 miliar. Oke, kita coba dengarkan dulu statement dari Barata Mardikusno berikut ini teman-teman. Saran Law Office itu pengacara dari termasuk tadi ada Bu Ida, Bu Butet, sama Bu Vivi dan tiga orang lainnya. Itu mereka meminta masing-masing 300 juta untuk masing-masing 300 juta dengan luka yang sebegitu dalam berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bagi aku itu nilainya, mohon maaf ya, itu sangat kecil loh. Karena itu kan, ya ampun, sebegitu, maksudnya gini ya, di sudut pandang lainnya, ternyata mereka tuh nggak materialistis gitu loh. Kalau mungkin orang lainnya menjadi korban, seandainya itu benar ya tuduhannya, pasti mereka mintanya nggak cuma ratusan juta, bisa puluhan miliar begitu loh. Cuma mereka
menuntut pun nggak yang tinggi-tinggi, cuma 300 juta. Itu uang kecil lah bagi Taman Safari, uang kecil banget gitu loh. Cuma sebegitu, kalau dibilang matre, sensasional doang, aku rasa 300 juta itu mohon maaf ya, tidak mencerminkan angka yang gimana gitu. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi total itu kurang lebih 3,1 M. Untuk Bu Ida yang khusus 1 M karena dia berada di kursi roda kan saat ini. Dan mereka menaikkan somasi itu ada 2 kali. Satu itu bulan Oktober bersamaan tapi dipisah. Lalu tanggal 31 Oktober tahun 2024 tahun yang sama mereka bergabung untuk in total itu 3,1. Nah untuk jumlahnya sendiri itu mereka meminta 5 hari untuk kita membayar. Tapi kan kita sudah menjelaskan, kita menjawab bahwa orang-orang ini tidak terdaftar di TSI. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan mereka tidak terdaftar. Oke. Alasannya yang tadi disebutkan teman-teman bahwa TSI, Taman Safari Indonesia, adalah beda entitas secara hukumnya dengan Oriental Circus Indonesia. Walaupun pemiliknya sama, karena kan pemegang saham ya. Apakah ini sudah go public atau belum, ini adalah bagian yang hukum, bakal bagian yang ribet. Cuman dari tuntutan somasi cuma 3,1 miliar untuk perusahaan sebesar itu menurut aku itu angka yang sama sekali bukanlah angka yang besar ya. Mungkin untuk CSR-nya aja tiap tahun lebih dari itu ya perusahaan ini. Cuman di sini aku semakin yakin gitu ya bahwa ternyata Ibu Vivi, Ibu Butet, Ibu Ida dan lain-lainnya bukan matre gitu loh. Bukan yang minta puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar, enggak. Cuma 300 juta dan 1 miliar buat Ibu Ida yang sudah nggak bisa lagi jalan gitu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan sosok yang disebutkan juga dalam banyak wawancara yang sering menyiksa mereka? Walaupun Tony Sumampau katanya ya termasuk yang lebih halus dibandingkan yang lainnya, walaupun tetap ada dugaan-dugaan seperti itu. Ini adalah statement dari Tony Sumampau, salah satu pendiri Oriental Circus Indonesia, mengatakan poin pertama begini, bahwa pendisiplinan dalam pelatihan itu memang ada, memang tidak dipungkiri, tetapi katanya kalau mendisiplinkan sampai sebegitunya, sampai katanya luka-luka dan sebagainya, itu sama sekali tidak mungkin. Karena mereka harus tampil, kalau mereka luka-luka justru malah nggak bisa tampil, malah rugi gitu kan ya. Tadi pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin ya. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Oke. Kalau dia sampai luka malah nggak bisa atraksi, itu sebenarnya bisa dibantah dengan tegas. Karena kan keterangan dari sejumlah korban di sini kayak Bu Vivi, Butet dan lainnya, mereka bilang bahwa ya pada saat terjadinya hal-hal seperti itu tidak semuanya akan mengalami luka-luka yang sampai sebegitu parahnya. Kadang mereka lagi luka juga dibiarkan healing, sembuh. Setelah itu baru mereka bisa tampil. Karena ada proses latihan, ada juga proses tampilnya. Jadi menurut aku ini bukan jawaban yang sudah pasti. Statement dari para korban itu adalah fitnah belaka. Itu kalau versi aku teman-teman. Kalau kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan. Terus juga katanya dari foto-foto tuh, katanya kalau dari foto-foto nggak ada tuh kelihatan mereka tertekan atau ketakutan. Ini juga sama sekali nggak relevan. Karena apa? Ya namanya show gitu ya. Bahkan ada salah satu korban yang Ibu Ida ya, yang dia kan terjatuh katanya pada saat melakukan salah satu aksinya gitu. Pada saat dia terjatuh dan dia katanya kakinya kayak kesetrum banget, dia pun tidak berani teriak karena sudah mentalnya itu ketakutan. Orang sudah sesakit itu yang tidak langsung dibawa ke rumah sakit tapi dibawa di balik panggung setelah jatuh tersebut, itu aja dia tidak berani mengekspresikan diri. Tetapi dikatakan bahwa foto-foto yang beredar, mereka senyum, tampak ceria, ya itu kan topengnya gitu. Bukan cuma mereka kok, kayak artis lah atau siapapun yang bekerja di area publik, mereka lagi punya masalah, lagi sedih. Tapi kan bukan berarti ditunjukkan ke publik. Jadi sama sekali bukanlah jaminan apa yang disampaikan ini adalah benar. Apalagi foto-foto. Nah, kalau cuma foto-foto, ini ada banyak foto-foto yang sudah beredar, teman-teman ya. Kayak ini foto-foto lama banget.
Mereka ini tahun berapa nih? 90-an ini. Ini mengingatkanku ya, aku juga ingat ternyata dulu, karena aku lahirnya di Lampung ya. Aku juga dulu di Lampung itu pernah melihat sirkus begini, ada gajah dan sebagainya. Ada yang main sirkus seperti ini. Aku juga sering lihat zamanku kecil itu adalah sebuah hiburan yang mewah. Kalau sekarang di kehidupan yang modern, sirkus yang binatang aja kayak gajah, kalau aku posting ya, gajah atau hiu atau sebagainya di sirkus, aku pasti dihujat sama teman-temanku, dibilangnya, Anjas, kenapa kamu nonton begituan, itu adalah menyiksa binatang begitu. Ya, aku sudah mulai sadar ya, karena kita knowledge-nya beda-beda kali setiap orang. Iya, ya betul juga ya, ternyata gajah agar dia nurut seperti itu dilakukan hal-hal yang sangat keras sekali untuk sampai atraksi tersebut. Gajah aja dibegitukan, apalagi manusia. Setelah kita melihat cerita dari para korban di sini. Ini adalah foto-foto yang sudah lama sekali, teman-teman. Nah, kemudian langkah berikutnya seperti apa? Ya, kalau aku lihat sekarang dari anggota DPR, ada dari komisi berapa ini ya? Kayaknya dari komisi 3 ya, yang menanggulangi kasus ini, salah satu bagiannya, itu nanti hari Senin, tanggal 21 April 2025, itu akan ada dialog memanggil para korban di sini, dan juga dari pihak Oriental Circus Indonesia dan juga Taman Safari Indonesia. Mereka akan coba dipanggil dan dimediasi di sini. Dan kita lihat nanti apakah fakta-fakta ini adalah beneran atau enggak. Bukankah ini sudah ada sejak tahun 97 laporannya, cuma tidak ada kejelasannya begitu. Menurut Tony Sumampau mengatakan bahwa dugaannya dia ada sosok provokator di sini. Katanya kalau saya itu kasihan sama anak-anak itu, karena bagaimanapun mereka adalah kayak anak sendiri. Tapi yang provokatornya itu yang harus kita berikan pelajaran dan akan diambil tindakan secara hukum. Siapa provokator di sini? Kalau memang itu adalah benar yang disampaikan dari Pak Tony ini. Ada sosok provokasinya gitu loh, yang menciptakan ini. Siapa? Ada rencana upaya hukum. Sosok provokatornya siapa? Kayaknya, nah ini harus didalami juga teman-teman. Cuman secara common sense ya, logika masyarakat pada umumnya, aku melihat banyak yang yakin apa yang disampaikan oleh para korban itu adalah kenyataannya. Karena mereka natural banget ya, saling bersautan satu sama lainnya, penuh ekspresi, dan mereka bercerita di banyak sosial media ataupun juga media massa atau platform, itu ceritanya hampir tidak ada yang berbeda. Karena kalau orang bohong, biasanya cerita di YouTube ini beda, nanti di wawancara TV ini agak sedikit berbeda. Tapi aku lihat, amati semuanya, kok benang merahnya sama gitu loh. Jadi kemungkinan bohongnya ini sangat kecil sekali. Cuman ini sudah masuk proses hukum, kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Sosok Tony Sumampau sekarang yang kita lihat ini adalah sosok yang sudah sepuh ya, sudah sangat dewasa. Tapi kalau kejadian 97, aku lihat salah satu nama yang disebutkan yang katanya dugaannya suka membegitukan mereka, itu badannya kekar teman-teman. Karena mereka juga, sosok-sosok ini adalah pemain sirkus juga zaman dulunya. Badannya mereka tuh jadi-jadi karena memang membutuhkan kemampuan fisik yang luar biasa untuk melakukan gerakan-gerakan di sirkus tersebut. Terima kasih sudah menonton. Kita update kasus ini, kita terus kawal, karena bagaimanapun juga mereka membutuhkan keadilan. Dan aku yakin banget inner child atau jiwa kecil dari para orang dewasa ini masih belum move on. Mereka masih menyimpan banyak sakit hati dan juga trauma. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.